wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'd. Yang terhormat Ibu Hajar Irma Muhtarom, Wakil Ketua PJ Muslimat NU Kota Magelang. Yang saya hormati Ketua Hikmat Ibu Hajah Zainab Wildan, dan semua jamaah yang hadir pada hari ini yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama-tama mari kita mengucapkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat serta hidayahnya, sehingga pada pagi hari ini kita bisa bersama-sama mengikuti kegiatan Ramadan yang diselenggarakan oleh Hikmat Muslimat NU Kota Magelang. Yang pada hari ini kita semua atas berita Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa hadir di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat, bisa selamat sampai di kantor Muslimat NU dengan tidak ada suatu apapun juga. Monggo kita ikrarkan dengan bacaan tahmid bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua termasuk golongan yang akan memberikan syafaatnya di dunia maupun yaumil qiyamah. Ibu-ibu semua, sebelum kita mendengarkan menimba ilmu kajian kitab kuning pada pagi hari ini yang akan disampaikan oleh Ibu Hajah Zainab Wildan, mari kita buka kajian kitab kuning pada pagi hari ini dengan baca ul kitab bersama-sama. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wal mu'minina amin. Semoga dengan baca kitab acara pada pagi hari ini diberikan kelancaran. Amin amin Allahumma amin. Dan apa yang disampaikan oleh Ibu Hajah Zainab Wildan bisa bermanfaat untuk kita semua di dunia maupun di yaumil qiyamah. Amin amin Allahumma amin. Selanjutnya langsung saja kita dengarkan kajian kitab kuning yang akan disampaikan oleh Ibu Hajah Zainab Wildan. Waktu dan tempat kami yang berkat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi man tawakkala ilaihi bisidqi niyyatihi kafaa wa man tamassaka bittiba'i syari'atihi qurbahu wa adnah wa bi khalisi niyyatihi wa salihi a'malihi ajabahu wa labbah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah wa ba'd. Yang kami muliakan para sesepuh, para ibu nyai, para ustadzah, bil khusus kepada Ibu Nyai Hajah Muhtarom, Ibu Nyai Hajah Ilham Islam, dan seluruh para ibu nyai dan ustadzah serta seluruh jamaah Majelis Taklim Hikmat Muslimat NU Kota Magelang yang insya Allah semuanya dalam rahmat dan ridhonya Allah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah pada pagi hari ini kau bunani tengri kau ikut jamaah haji ini. Jamaah haji dengarkan itu dari mulai. Oh, oke barang mau nggak nih dari tetangga. Alhamdulillah pada pagi hari ini, hari Ahad, kita semuanya dapat bermuajahah di majelis yang mubarakah ini, majelis ilmu,
Semoga duduk panjenengan di sini tetap Allah sebagai amal saleh yang ganjarannya karena bulan Ramadan itu dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga keberkahan, rahmat, ridho terlimpah kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Marilah kita mulai kajian pada pagi hari ini yang mana kami mengambil dari kitab apa dia kajian kitab kuning kok sebenarnya ini kita ngaji bareng-bareng mawon putih, ngaji sareng-sareng. Makin menawi ada kesalahan dari kami mohon untuk di penekke nggih punya Islam. Ayo sareng-sareng mawon nggih. Kitab Irsyadul Ibad ila Sabilir Rasyad, yang mana kita mengambil pada bab puasa. Sebelum kita mulai, marilah kita hadharah Fatihah kepada musannif hadzal kitab ila hadrat Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fadil kubra wa aisyah radhiyallahu anha Zahra wal Hasan wa Rasul sayyidina Ali ibn Talib al-Mutaddas majal ikhwani wal anbiya wal muslimin wal awliya wasyuhada was-salihin wal jannah wal malaikati wal muqarrabin wal ulama al-amilin musannif al mukhlasin وسنصرف الله الشيخ القادر الجيلاني رضي الله عنه فكه مقدم أحمد الألباني عيسى مهاجر صاحب الراضي الطوب الإرشاد أفضل من أحد الأسهاب حسن أشرافي وصلى وخصوصا الله الرحيم السيد زين الدين بن عبد العزيز بن زيد بن المنباري وأنا نبع الدين الدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتحة بالنفع والانتفاع والتذكير والمذاكرة ابتغاء مرضاته وثوابه وحبه وحسن الخاتمة مع اللطف العافية والصلاح العافية وإلى خير النبي محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Babus shaum, bab nerangake tentang poso. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Allah tabaraka wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumusyiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun ayyaman ma'dudat. وخرج ابن ماجه البيهقي عن عبد الرحمن بن عوف قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم شهر رمضان شهر كتب الله عليكم صيامه وسننت لكم قيامه ومن صامه وقامه إيمانا واحتسابا خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. Ini mengawali bab puasa yang mana tercantum dalam Al-Quran Al-Baqarah bahwa Allah telah menetapkan, mewajibkan kepada kita untuk berpuasa sebagaimana umat-umat yang terdahulu supaya kita menjadi orang-orang yang lebih bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dikatakan dalam sebuah hadis bahwa bulan Ramadan di mana Allah mewajibkan kepada kita puasa dan memberikan kesunahan kepada kita semuanya untuk qiyamul lail. Faman shamahu mongko utawi sapane wong shamahu kang poso sapa man ing syahrul Ramadan wa qamahu lan salat lail sapa man ing bulan Ramadan
imanan kelawan iman wahtisaban lamalih ridha bari Allah taala wa kharaja mongko dipakai mengeluarkan min dunubihi kayaumin waladathu ummuh. Maka seperti manusia yang baru lahir di dunia, barang siapa yang puasa pada bulan Ramadan dan malamnya qiyamul lail imanan wahtisaban, maka seperti bayi yang baru lahir di dunia ini bersih. Dikatakan dalam Abu Dawud dan Nasa'i wa Tirmidzi, ini kami sebelum membahas tentang ahkamus syiyam, ini ke awal mengawalinya. Man aftara man utawi sapane wong aftara kang ora poso sapa man yauman ing sedina min Ramadan saking bulan Ramadan min ghairi rukhsatin, tanpa ada halangan rukhsah, rakhasah wa lahu wala maradin, dan ora krana sakit, lam yaqdihi sawud dahri kulli. Maka barang siapa yang satu hari di bulan Ramadan ini tidak berpuasa, tidak ada karena adanya halangan apapun, tidak karena udzur ataupun sakit, lam yaqdihi sawud dahri kulli, tidak bisa diganti dengan puasa 1 tahun. 1 hari di bulan Ramadan tidak bisa tergantikan dengan puasa 1 tahun, tidak bisa tergantikan, saking mulianya bulan Ramadan. Kemudian Ibnu Khuzaimah wa Hibban annahu sallallahu alaihi wasallam sa'idal mimbar faqala amin amin amin. Ketika Rasulullah turun dari mimbar, beliau ngendika amin 3 kali. Qila, dikatakan ya Rasulullah, innaka sa'altal mimbar faqultu amin amin amin. Ada sahabat yang bertanya, ya Rasulullah, kenapa engkau ketika turun dari mimbar kok mengucapkan amin 3 kali? Faqala, maka ngendika sama Rasulullah, inna Jibril satamene malaikat Jibril alaihi salatu wassalam ata teka sapa malaikat Jibril ni ing ingsun. Faqala, ngendika sapa malaikat Jibril, man utawi sapane wong adraka kang nemu sapa man syahr Ramadan ing wulan Ramadan falam yughfar, mongko ora diapura sapa man sapa lahu kedue man famata, mongko mati sapa man fadakhalanna, mongko mlebu neraka sapa man. Jadi barang siapa yang menjumpai bulan Ramadan kok tidak mendapatkan ngapura, tidak dapatkan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Orang kalau bulan Ramadan kok tidak sampai mendapatkan maghfirah Allah Subhanahu wa taala, berarti dia boten siang, gitu. Sing siang cuma bulan niku, gitu. Orang yang menemui bulan Ramadan kok sampai tidak mendapatkan maghfirahnya Allah Subhanahu wa taala, tidak mendapatkan ampunannya Allah Subhanahu wa taala, kemudian famata, maka kok dia meninggal, fadakhalanna, maka dia akan masuk ke dalam neraka. Na'udzubillah min dzalik. Jadi maksud daripada sini kok sampai tidak mendapatkan maghfirahnya Allah, ya pasti karena dia menemui bulan Ramadan tetapi tidak menjalankan puasa pada bulan Ramadan. Karena kalau orang yang puasa dengan iman dan ihtisab, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, pasti akan diampuni segala dosa-dosanya oleh Allah, seperti kayaumin waladathu ummuh, seperti bayi yang baru lahir bersih. Kok sampai di bulan Ramadan tidak mendapatkan maghfirahnya Allah? Ya karena apa? Karena yang siap hanya bulannya, gitu. Ini amin yang pertama. Maka Allah mengucap, Rasulullah mengetika amin. Kemudian yang kedua, amin yang kedua, ini pada huluan bawah ya. Wa man adraka abawaihi
Wa man utawi sapane wong adraka kang nemu sapa man abawahi ing wong tuwa lorone man au ahaduhuma atau salah sijine abawahi falam yabirruhuma mongko ora bekti sapa man huma ing abawahi famata mongko mati sapa man fadakhala mongko mlebu sapa man annaro ing neraka. Jadi yang amin yang kedua, Rasulullah mengucapkan amin yang kedua, barang siapa yang dalam hidupnya menemui, menjumpai kedua orang tuanya atau salah satu di antara kedua orang tuanya kok tidak bisa berbakti kepada kedua orang tuanya, famata mongko nalikane mati sapa man fadakhalanna mlebu neraka sapa man. Jadi yang namanya orang tua itu sebagai kunci sukses dunia akhiratnya kita. Kok ketika kita hidup bersama orang tua kita kok tidak sampai bisa berbakti kepada kedua orang tua kita? Ini kan dikatakan malaikat Jibril, apabila dia mati fadakhalanna masuk dalam neraka. Ada mongko mugi Allah ngadohi kita semuanya dari hal tersebut. Semoga Allah menjauhkan kita dari hal tersebut. Maka kul katakanlah hai Muhammad amin. Amin kata malaikat Jibril. Fakultu mongko ucap sapa ingsun kata Rasulullah amin. Jadi orang yang menjumpai ketika hidupnya menjumpai kedua orang tuanya kok tidak bisa sampai berbuat bakti kepada kedua orang tuanya, apabila dia mati maka akan masuk neraka kata malaikat Jibril. Fa'abadahullah, semoga Allah menjauhkan kita dari hal tersebut. Maka ucapkanlah hai Muhammad amin amin, supaya kita menjauhkan dari hal tersebut. Yang ketiga, amin yang ketiga, waman adraka, waman utawi sapane wong waman dukirta, waman utawi sapane wong dukirta kang disebut siro, apabila ada orang yang menyebut namanya Nabi Muhammad SAW indahu munggai siro falam yusolli mongko orang maca sholawat sapa man alaika ing atase siro famata mongko mati sapa man. Jadi apabila disebut di dalam majlis dimanapun tempat yang disebut Nabi Muhammad SAW kok tidak mengucapkan sholawat kepada Nabi Muhammad SAW, apabila dia mati kata malaikat Jibril fadakhala mongko mlebu sapa man annara ing neraka. Fa'abadahullah, semoga Allah menjauhkan kita dari hal tersebut. Qul katakanlah hai Muhammad amin, ucapkanlah amin. Faqultu amin. Maka Nabi Muhammad pun mengucapkan amin dalam arti supaya kita dijauhkan dari hal tersebut. Nah, ini sangat penting bagi kita semuanya. Jadi barang siapa pada bulan Ramadan kok tidak mendapatkan maghfirahnya Allah Subhanahu wa taala, wah, siapa baik. Najmi Yasir atas so ustadzah gitu. Kok mendapatkan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala, maka apabila dia mati fadakhalanna. Yang kedua, barang siapa yang menjumpai kedua orang tuanya kok tidak sampai berbuat bakti kepada kedua orang tuanya, kata malaikat Jibril, apabila dia mati fadakhalanna, maka dia akan masuk ke dalam neraka. Maka kita semuanya semoga dijauhkan dari hal tersebut. Dan barang siapa disebut nama Nabi Muhammad SAW, kok tidak mengucapkan sholawat kepadanya, kata malaikat Jibril, famata, maka apabila dia mati fadakhalanna fa'abadahullah. Semoga kita dijauhkan dari hal-hal tiga perkara tersebut. Jadi ketika kita bulan Ramadan, ya kita berusaha sekali
bisa puasa dengan iman wa ihtisab, supaya kita maghfirah Allah terlimpah kepada kita semuanya. Dan apabila kita menjumpai bersama dengan orang tua kita, bagaimana kita meluangkan waktu, tenaga dan sebagainya, bagaimana untuk berbuat bakti kepada kedua orang tua kita. Dan apabila kita disebut nama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, langsung otomatis gitu ya, sholawatlah kepada beliau. Amin. Ya, sekarang kita langsung masuk kepada ini, saya sekelumit aja ya yang bagus shaumnya ya. Langsung kepada faslun fi ahkamis shaum. Memang kitab Irsyadul Ibad itu tidak memiliki kitab fikih. Jadi ada kitab fikihnya tetapi ada motivasinya dalam hal lebih kehati-hatian, bagaimana petunjuknya sebagai seorang hamba. Faslun utai ke fasal fi ahkamis shaumi, yang dalam hukum-hukume poso. Farduhu utawi fardune saum, fardune itu berarti rukunnya puasa. Iku pertama niyatun, niat. Niatnya kapan? Lailan, ing wengi, malam hari. Enggak boleh niatnya malam harinya itu kapan? Malam harinya itu mulai maghrib sampai sebelum subuh. Jadi ibu kok del maghrib berbuka langsung nawaitu shauma ghadin nggih angsal, ya. Niatnya wajib lailan. Likulli yaumin, setiap hari min Ramadhana, dari bulan Ramadan. Jadi rukunnya puasa itu adalah yang pertama niat di malam hari setiap hari di bulan Ramadan. Walaupun ada pendapat dari Imam Malik itu boleh kita itu niat di awal pertama, tapi ini sudah tanggal malam berapa ini, tanggal 6 ya. Ketika awal pertama Ramadan, malam 1 Ramadan, niat untuk 1 bulan itu menurut Imam Malik boleh. Tapi niatnya ya niat ingsun poso 1 bulan Ramadan tahun ini, taklid kepada Imam Malik, harus kita sampaikan, taklid kepada Imam Malik lillahi ta'ala. Tetapi taklid itu 1 bulan itu tidak kemudian tidak punya kewajiban setiap malamnya itu bukan niat, tetap setiap malamnya niat. Tetapi apabila lupa sudah tercover di malam pertama niat untuk 1 bulan, itu Imam Malik mengatakan itu. Wa aqalluha, lan utawi siti-siti niat nawaitu shauma Ramadan, niat ingsun poso bulan Ramadan, itu siti-siti niat. Wal akmalu utawi luwih sempurnane niat iku nawaitu shauma ghadin an adai fardi syahri Ramadhani hadhihi sanati lillahi ta'ala. Nah, ono sing tekon Ramadhana apa Ramadhani? Sering ngerti itu. Sing bener Ramadhani. Nah, nawaitu shauma ghadin an adai fardi syahri Ramadhani hadhihi sanati lillahi ta'ala. Niat niku ten pundi? Ten ati. Wa mahalluha fil qalbi. An-niyatu muqtaranun bi fi'li wa mahalluha fil qalbi. Tetapi kalau puasa tidak bersama dengan pekerjaannya, tetapi niat itu dilakukan di malam hari. Tetapi niatnya kamu di fil qalbi. Wa talaffuz biha, talaffuz bi utawi talaffuz, melafatkan niat itu luwih sempurna niat itu. Maka kalau habis tarawih maju, apa daripada maju lagi Mbak ibadah. Oke. Wa talaffuz, melafalkan niat biha. Yang bulan Ramadan itu melafalkan itu sempurnanya niat. Kita lebih sempurnanya dilafalkan. Sareng-sareng maca nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahri Ramadhani lillahi ta'ala. Tetapi itu sampai akhirnya kerentek, aku niat
poso lan Ramadan ing dina esuk karena Allah Ta'ala. Tepat ini. Kemudian rukun yang kedua watarku muftirin naharon. Watarku muftirin lan ninggalke barang sesuatu yang membatalkan naharon ing wektu awan. Yang pertama niat, yang kedua ya meninggalkan segala sesuatu yang membatalkan puasa di siang hari. Wa sunanuhu utawi sunai poso iku as-sahuru sahur. Sunnahnya puasa yang pertama adalah sahur. Itu sunnah. Jangan sampai aku wis mangan buku akeh, mau berjaburan bertadarus jam 11 wis jaburan, wis cukup pun. Tetapi ini adalah sunnah. Wabit lan kelawan nganggo kurma. Sahur kok pakai kurma iku ahabbu luwe api. Sahore nganggo kurma. Mboten enten kurma nggih saged nganggo bakwan. Wayah sulu lan hasil apa sahur. Sahur itu bisa dikatakan benar dia itu sahur, mendapatkan sunnahnya sahur, walau bijur ma'in, walaupun dengan senajan dengan cekuan air. Gitu. Jangan sampai tidak saking nikmat turun aku tak turun di sana. Gitu. Walaupun dengan cekuan air, wa waktuhu lan waktune dikatakan sahur min nisfil laili, saking separone wengi. Jadi mungkin dari jam 12 ke atas dikatakan itu adalah sahur. Kok tadarus jam 10 makan dikatakan sahur. Jam 12 kok baru tadarusan, jam 1 baru selesai, tak mangan sisan nggo sahur, sudah merupakan sunnahnya sahur. Jadi harus min nisfil laili, dari separone wengi. Wa ta'khiruhu lan ngakhirake sahur iku aula, luweh utama, luweh apik mengakhirkan sahur itu lebih bagus malam yaqo bisakin. Malam yaqo bisakin, asalkan tidak masuk waktu mamang, waktu ragu-ragu. Waktu mamang itu bisa dikatakan kategorinya udah imsak. Walaupun imsak itu masih boleh. Kenapa waktu imsak dikatakan waktu mamang? Itu pernah saya ngobrol-ngobrol sama ilmu falak dulu itu Pak Yai Misbah. Pak Yai Misbah, salam ya. Salam kan cuma ya Pak Yai ahli falak ya. Sering ke rumah. Terus saya pernah tanya-tanya itu begini. Jadi seorang ahli falak ketika menentukan jam, Mas, besok tanggal 10 tanggal berapa, tanggal 12 Maret 1 Ramadan, maka mulai tanggal Februari itu sudah ngotak-ngatik falak itu, ahli falak. Maka perhitungannya sesuai ketika perhitungannya umpamanya ini ya, jam 4 itu subuh, perhitungan falaknya, maka ilmu falak itu menambah 5 menit. Menambah 5 menit waktu subuh itu masuk. Karena sudah, supaya meyakinkan benar-benar sudah masuk waktu subuh. Tetapi kalau secara perhitungan itu mama jam 4, maka ditambah 5 menit. Itu perhitungan ahli falak. Untuk menghitungkan imsaknya itu dimundurkan 5 menit. Maka kalau di jadwal-jadwal pasti kan kurang 10 menit waktu imsak itu, gitu. Maka kalau umpamanya, wah sih kurang 3 menit kok subuh, hati-hati nih, itu mamang gitu. Jangan sampai mengakhirkannya sampai kepada waktu yang syak, yang mamang, yang ragu. Iki wis subuh apa dulu enggak, itu campur. Jadi kalau bisa ketika imsak itu wis resik, wis apa ya, silete barang piye
sikat gigi resik sudah imsak. Umpama butuh minum ya minum saja, gluk-gluk selesai. Karena perhitungan sholat seperti itu. Jadi kalau umpamanya kok subuhnya kurang 5 menit, itu bisa jadi sudah waktu subuh, tetapi belum der. Jadi untuk jam dernya itu ilmu falak itu menambah 5 menit dari perhitungan pastinya. Itu secara ilmu falak seperti itu. Lah, menghitung imsaknya dimundurkan 5 menit. Jadi lebih bagus sih yaumus syak itu ketika imsak itu memang masih ada waktu untuk bisa kita umpamanya ke akhiran bisa kita untuk minum cecek. Tetapi itu termasuk daripada waktu yang mamang. Malam yang kok fi syakin, jangan sampai mengakhirkannya ke belanggang waktu yang mamang. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as-sahuru utawi sahur, aklahu utiku utawi makme sahur. Jadi yang namanya umat Rasulullah itu sungguh luar biasa. Makme oleh ganjaran. Sahur kan makan, gitu, minum. Itu oleh ganjaran saking luar biasanya umat Rasulullah SAW. As-sahuru utawi sahur, iku aku utawi makme sahur, iku barokatun berkah. Barokah. Sahur itu sangat barokah. Fala tad'uhu, mongko aja tinggal sira kabeh ing sahur. Walau ayyajra senajan nyeguk gitu. Ahadukum, apa sapa ahadukum, salah siji wong kabeh jur'atan ing sak cegukan mimma ing saking banyu, walaupun hanya minum air putih. Jangan sampai tidak sahur sedikit pun. Fa inna Allaha maqasa tamana Allah wa malaikatahu lan malaikate Allah yusalluna maring sholawat sapa Allah wa malaikah alal mutasahhirina ing atase wong kang padha sahur. Itu orang yang sahur, Allah dan malaikat memberikan doa sholawat kepada orang-orang yang sahur. Eman-eman dong, gitu. Jadi harus kita sahur. Rawahu Ahmad. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, ini tentang siwak perlu enggak ya? Khairu khisalis shaimi as-siwaku. Memang ada orang-orang yang mendawamkan siwak. Siwak itu adalah kita bersihkan itu pakai kayu arok. Maka bagi orang-orang yang mendawamkan siwak itu boleh menggunakan siwak, gitu. Walaupun ini, sebentar sih. Ida sumtu, ini kata Rasulullah, apabila poso sapa sira kabeh fastaku, mongko manggono siwak sira kabeh bil ghadati ing wektu isuk. Ing wektu isuk wala tastaku bil asyi, lan aja nganggo siwak sira kabeh bil asyi ing waktu apa ya sore, bila asyi atau sudah tergelincirnya matahari dan zawal. Jadi boleh kita pagi jam sekarang jam 7, jam 8 menggunakan siwak itu boleh. Kan siwak hanya kita di dalam gigi ya. Jadi penggunaan siwak pun orang esek-esek mantan gitu ya, itu buatan kita. Jadi penggunaan siwak enggak ada itu ya contoh ya. Jadi dari tengah ini kalau Nasbi sudah biasa siwakan mesti ya toh. Dari tengah kemudian tarik ke kanan terus ke bawah, kayak angka 8. Tarik ke kanan, gigi kanan, terus ke bawah, gigi bawah sebelah kanan, terus dinaikkan ke kiri atas, terus muter ke bawah, menuju ke tengah lagi. Itu cara penggunaan siwak itu luar biasa. Fadilahnya luar biasa. Sampai Rasulullah mengatakan, andaikan itu diwajibkan menggunakan siwak. Jadi ibu kalau mau sholat, baik sholat fardu maupun sholat sunnah, mau tilawatil Quran, mau melakukan amal soleh, dahului dengan siwak itu sangat luar biasa. Jadi mungkin ini apa namanya promo untuk para penjual siwak.
bisa beli di Danis Anaja teman-teman. Jadi setelah ini beli siwak ini kalau mau terawih siwak lagi siwak lagi luar biasa. Itu fadilahnya luar Allah sampai kepada sakaratul maut fadilahnya menggunakan siwak. Kalau nggak punya kayu siwak ya pakai ini kerudung bisa boleh kok gitu. Apa? Jadi kita kalau menggunakan kerudungnya untuk siwak kan boleh. Jadi cara penggunaannya begini, sini, maju ke sini, terus ke bawah, ini. Akan 8 cara penggunaan siwak. Nah, ke kanan, tengah dulu, bawah ke kanan, sampai bawah, ke bawah lagi ke bawah, terus sini tengah, akan 8. Akan 8. Itu cara penggunaan kayu siwak atau nggak usah pakai kayu siwak, pakai ini juga bisa. Pakai jari boleh, pakai tisu boleh, nek kapas nanti ada yang ngantil gitu. Atau pakai apa mukena pucukan mukena juga boleh asal kesikatan. Itu siwak sungguh luar biasa fadilahnya. Jadi mohon kepada kita gerakkan penggunaan siwak. Boleh? Aja kecap jadi. Ya. Kemudian kesunahan lagi. Kesunahan yang ketiga yaitu ta'jilu fitrin, menyegera berbuka. Idza tahaqqaqa, nalikane nyoto. Ya, nalikane nyoto apa al-ghurubu sumurpe srengenge. Jadi ketika kita nyata sudah maghrib, maka takjil untuk menyegerakan berbuka. Wa taqdimuhu lan mendahulukan al-fitra al-shalat ing atas salat. Jadi mendahulukan berbuka daripada salat. Jadi mendahulukan berbuka. Wa qawluhu lan utawi lane berbuka bisalah sirotobatin kelawan telu kurma teles. Pertama sunnahnya yang pertama dengan 3 kurma rutok. Rutok itu kurma yang basah, yang belum kering, yang belum dijemur, namanya kurma rutok. Atau isi dagelan kurma rutok ki bufatan, ibu anak kelaris gitu. Menawi boten enten fasamarotin. Agem tamar kurma kering. Kok boten enten malih bihasawat gelang cegukan banyu. Kok boten enten ya mau bakwan napa-napa. Aku susu sing diarep-arep kowe iki mbok ki nek buka iki kae apa tempe panas atau tahu panas sama di plus lombok ta. Tapi setidaknya kita ada sunnahnya. Yang pertama adalah dengan rukuk, boleh dengan tamar atau minum biasa Fatimah dengan cegukan apa namanya minum air putih. Wa du'a online dongo ba'dahu sakwise berbuka. Ini kadang saking nikmate makan kadang lali berbuka. Kalau cerita mangan enak lali dongo. Padahal itu waktu yang sangat mustajab. Jadi kalau bisa kita makan kurma 3, makan kurma, kemudian minum air putih, kemudian langsung doa dulu. Allahumma lakasumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu dhahabad dhama'u wa batallatil uruq wa thabatal ajru insyaallah. Setelah selesai tambah doa hajat-hajat kita, ampun supe ini karena waktu yang sangat mustajab. Kalau di kitab ini tidak, doanya begini, bahwa Allahumma lakasumtu wa ala rizkika aftartu wa bika amantu wa alaika tawakkaltu wa rahmatuka rajautu wa ilaika tubtu dhahabat dhalama wa dhalatul uruq wa thabatal ajri insyaallah. Ini diantaranya apa tuh namanya sunnah-sunnahnya daripada berpuasa. Wa yusannu lan disunahke fi Ramadan ing dalam bulan Ramadan iktsaru tilawatil Quran, memperbanyak membaca Al-Quran. Wa shadaqatin lan shadaqah wa tawsi'ati 'alal iyali lan memperluas nafkah untuk keluarga.
wa ihsanun lan gawe bagus ilal aqaribi ing para sedulur-sedulur wal jirani lan tangga. Ini di antara sunah-sunahnya bulan Ramadan memperbanyak baca Al-Quran, tadarus Al-Quran, sedekah diperbanyak. Ini kesempatan emas muslimat lagi bangun PADH gitu. Panti asuhan Hadona. Banyak lagi pembangunan di Tuguran lagi bangun Masjid Al-Iman gitu. Itu insya Allah kita pada bulan Ramadan sadaqan wa tawsi'atu ala iyal. Itu kalau memperluas nafkah untuk keluarga, biasanya umpama makannya tempe ya ki Ramadan ditingkatkan tambahi endok. Istilahnya ditingkatkan ihsan al-qarib, berbuat baik kepada saudara kerabat, wal jirani, berbuat baik kepada tetangga, wa tahajjudi lan tahajud, wa iktikafin lan iktikaf, la siyama asru akhir, apalagi pada 10 hari terakhirnya itu kita lebih kencang. Wa du'aun lan doanya ketika 10 untuk bulan Ramadan, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ini kata Rasulullah. Doa di bulan Ramadan, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni, kata Rasulullah. Maka kalau kita kan dari awal nih mana? Asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah nas'aluka al-jannah wa na'udzu bika minan nar. Asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah nas'aluka al-jannah wa na'udzu bika minan nar. Asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah nas'aluka al-jannah wa na'udzu bika minan nar. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa wa'fu anna ya karim. Karo goreng-goreng tempe, ngoseng-ngoseng, asyhadu an la ilaha illallah, insyaallah oleh Lailatul Qadar kabeh. Karena ini doa tuntunan dari Rasulullah SAW untuk menghadapi Lailatul Qadar. Sing tak lompati wae iki yo. Semono kok wis setengah 8 ya ta. Ya tambahin sithik. Wa mafsadatuhu, langsung pada mafsadahnya ya. Nah, sithik sebelum mafsadah. Wa yunda bulan disunnahake lisaimi kedua kang poso ayak kufa. Yen to nyegah sapa shaim nafsu ing awak dhewe shaim anis syahawati saking kesenangan-kesenangan al-mubahah. Bagusnya ini ya. Kalau yang membatalkan jelas kita mencegah dari hal-hal yang membatalkan puasa. Tetapi lebih disunahkan bagi orang yang berpuasa itu mencegah dari hal-hal kesenangan yang mubah. Senangan yang mubah ini apa? Nonton TV, nonton sinetron, oleh. Bagusnya ketika puasa kita mencegah dari hal-hal kesenangan yang mubah itu kita cegah. Oh mana? YouTube, Twitteran, TikTokan. Sekarang yang mubah itu banyak. Tetapi kita kalau puasa ayakufa nafsahu anis syahawatil mubahah minat taladzud, dari lelahan-lelahan, keenakan-keenakan, bimasmu'in, rupanya pendengaran musik umpamanya ya, caknan. Itu kalau bagusnya ini Syedul Ibad itu menunjukkan meluwe api, menjadi wali kabeh so, gitu. Jadi nyetele azahir wae. Selawat. Jadi caknan ngopi sik kondisi yang penting azhar ngopi itu bimasmu'in atau murotalan itu lebih bagus. Wa mubsarin lan penglihatan yang menjadikan itu mubah boleh, kalau TV itu boleh, tetapi lebih bagus pada bulan Ramadan kita kurangi lah. Kalau enggak 14 kita kurangi.
apalagi sahur apa tidak dulu ada apa ya kegiatan apa berbuka sahur malah sahur kayak kita munajat sama Allah Ta'ala guyonan itu boleh, tapi kalau bisa kita cegah. Wa malbusin, maksudnya malbusin itu pakaian yang terlalu apa ya, boleh kita memakai pakaian yang mewah-mewah boleh, tetapi ketika puasa lebih bagus ojo dhisik. Au masmumin, nah ini angel. Au masmumin, utawa dari ambu-ambu. Kita mencegah dari ambu-ambu. Kan susah, jadi kayak ihram. Jadi sabunan ya wangi gitu. Kasyam miroihan kayak ambune wangian. Jadi kita mencegah dari hal-hal yang sifatnya lelahan, yang sifatnya apa ya, melalaikan. Itu yang lebih bagusnya seperti itu menurut kitab Irsyadul Ibad. Umpamanya tidak bisa sama sekali mengurangi, umpamanya HP ya pas penting-penting mawon dibuka, orang nyenuk nang HP tetapi nyenuknya nanti lawatil Quran niku saya niku. Karena apa? Kemarin saya buat sini ya. Wa'lam ngerti sira anna taqarruba sak temene taqarrub itu DP nyedak ilallah maring Allah Ta'ala bitarkil mubahati. Taqarrub kepada Allah itu dengan cara apa? Meninggalkan hal-hal mubah. La liyak mula illa ba'da taqarrub bitarkil muharramati. Bukan orang yang taqarrub kepada Allah yang hanya meninggalkan yang haram saja. Orang yang taqarrub kepada Allah adalah orang-orang yang bisa meninggalkan barang-barang mubah. Nek kotak cilik sakit mboten. Mungkin nek TV sekarang nggak begitu payu ya. Karena sama kotak cilik ku hiburannya. Kotak cilik setan cilik nih. Setan cilik kepeng. Jadi taqarrub itu dengan cara kita menghilangkan meninggalkan barang-barang mubah. Jadi soalnya TV orang pati opayu, tetapi nih kok setan kotak nih kok, masya Allah ganggu tenang gitu. Nah, sedikit lagi tekan maksa dari ini sekedar ibu saya mau terangkan itikaf Lailatul Qadar, tapi kata dokter cukup. Wa mafsadatuhu lan utawi kang batal ke poso iku usulu aini jawfahu. Usulu sampene barang jawfahu ing jerone wong. Jadi makan, minum itu termasuk hal yang membatalkan puasa. Wasdiqa'atul lan amrih mutah. Amrih mutah itu mutah tidak dibuat-buat. Bicaranya main mutah itu yang membatalkan puasa, amrih mutah. Wastimna'u amrih metu mani. Wa lan wati. Wati itu bukan suami istri. Fi falasin ma'al ta'amidin wa ikhtiyarin aw aliman bidzahri biqawlihi mutarin. Jadi yang membatalkan puasa tersebut apabila ini kita ngerti. Apabila kok di tengah waktu siang kita umpamanya makan ranjul batal, kemudian mencoba untuk muntah, kemudian istimna tumani atau wakil suami istri, yajibu ma'al qada'il imsaku fi Ramadan ala muqtabil muftarin. Jadi dia wajib mengqadha puasanya dan juga dia pun harus imsak umpamanya. Tapi kalau hubungan suami istri ada kafaratnya. Hubungan suami istri di siang hari di bulan Ramadan itu ada kafaratnya, ada dendanya. Di antaranya adalah puasa 2 bulan berturut-turut, itu di antaranya. Syahraini mutatabi'aini, itu ampun sampai-sampai. Kita harus saling mengingatkan. Mungkin ibu-ibu muda itu tolong harus saling mengingatkan. Maka apabila dia di tengah siang dia itu batal, maka dia sudah harus qadha dan imsak, tidak boleh meneruskan. Awas terlanjur batal, tak batal tak mangan terus dan ampun.
daripada maksud daripada ini. Waman tasahhar, waman utai sapane wong tasahharo kang sahur sapa man bona kang nyongko baqaahu ing anane wengi. Jadi orang yang sahur menyangka masih waktu malam, ya. Kemudian au aftara donal ghurub fa bana khilafahu, ya. Termasuk yang membatalkan puasa adalah orang sahur padahal sudah masuk waktu subuh. Sudah masuk waktu subuh, dia kok masih makan, maka batal puasanya dan tidak boleh makan imsak sampai maghrib dan wajib qadha. Kemudian waman lan sabat ataupun orang yang berbuka yang menyangka sudah masuk waktu maghrib, kok temenan jebulan belum masuk waktu maghrib, maka batal pula puasanya. Ya maka dia wajib mengqadha pada yang batal tersebut. Kemudian waman utai sapane wong sabaqalan nyampe apa maul mubalaghah, itu adanya orang yang berkumur mimma dhahar atau istinsyak. Ketika berkumur atau istinsyak karena terlalu nemen, kemudian ada yang masuk, gitu, maka itu pun batal puasanya. Lompat-lompat nomor situ. Amman yajhalu adrahu wa mimma yabtulu wa mimma lan saking yabtulu thawabas shaumi. Ini ya, kalau ini adalah yang batal pahalanya puasa, yang mampu membatalkan pahalanya puasa. Yang pertama adalah secara ijma ulama, yang pertama adalah al-kadhibu utawi goroh. Ini yang mampu membatalkan puasa, yang goroh, ngapusi. Las mau beli brambang nang pasar, mau sekilone 20.000, aku tuku iso kenyang ya aku 20.000, padahal tukune 40.000 umpamanya. Itu ampun, kita benar-benar jangan sampai kita menghindari barang yang goroh. Al-kadhibu goroh wal ghibatu ngrasani, itu membatalkan pahalanya puasa. Alhamdulillah. Wal musyatimatu lan misuh-misuh, saking emosinya, saking emosi itu misuh-misuh. Wah, jangan sampai terjadi. Ini mampu, itu akan menghilangkan pahalanya puasa. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man utawi sapane wong lam yad ora qaul zuri wal amalu bi fa laysa wa hajatun an yad'u ta'amu wa syarabuhu. Jadi orang yang puasa tidak mampu meninggalkan ucapan bohong ataupun perbuatan yang bohong, dia nggak mau meninggalkannya, fa laysa wa hajah, maka Allah tidak tidak menerima puasanya. Yang dia terima hanya lapar dan dahaga. Na'udzubillah min dzalik. Saya kira untuk pembahasan kali ini cukup itu dulu. Untuk yang Lailatul Qadar dan iktikaf nanti bisa lanjut, nanti bisa dibahas oleh punya Islam, ada punya hikmah, ada punya inayah. Masih ada 3 pertemuan Ibu ya. Mohon kerauhannya besok Rabu oleh punya hikmah, Ahadnya depan oleh punya Irham Yatim Islam, Rabu terakhir oleh punya inayah. Mohon kerauhannya, semoga lenggah kita semuanya di sini menambah keberkahan untuk kita semuanya. Kalau pahala itu dilipat gandakan sampai 10, 700 kali lipat. Kalau bulan Ramadan itu ribuan kali lipat. Insya Allah terlimpah untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Semoga manfaat. Apabila ada kesalahan dan kekhilafan yang kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wa mohon muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Ibu ingkang badhe raglet, ada yang bertanya, monggo.
Monggo Bu Hadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi dikatakan sila ya, sila bisa pakai benar-benar dari bantai sila, kemudian bisa pakai yang lain. Nah ini misalnya mungkin orang nggak kenal sila atau bidara itu memang tidak bisa sih. Itu apakah bisa diganti dengan sikat gigi? Oh itu ya. Kemudian yang kedua itu betapa pentingnya orang sahur sampai dikatakan orang belum apa-apa air aja harus kan itu penting sekali. Maksud saya apakah sudah mungkin Bu Zainab sudah pernah membaca atau bapak itu ditinjau dari segi kesehatan sampai sahur air aja harus gitu. Jadi untuk kesehatan kalau hari ini belum bisa mungkin tanya Pak Yai atau siapa namanya. Kalau sudah tahu alhamdulillah hari ini kita bisa terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum senang menggunakan tapi katanya kalau di bulan Ramadan itu nggak boleh. Apa hukumnya memakai parfum walaupun itu non alkohol pada saat bulan? Ada yang lagi? Ada yang lagi? Oh, monggo Bu Mada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kesenap yang tadi batal pahalanya puasa. Saya kan sebagai pendidik guru, nah kadang mengkondisikan anak-anak itu susah sampai yang marah mengkondisikan. Nah itu marahnya ini bisa membatalkan pahala puasanya atau tidak? Ada lagi? Oh, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Polisi. Sebenarnya katanya dengan anak-anak di sekolah mungkin saya khususnya dari yang lain mungkin ya di lingkungan rumah. Nah kan rumah jangan dikira menurut saya ya tidak ada godaan, cuma rumah itu godaannya besar. Kita melihat suami singsok harusnya begini dia masih santai ya kan, harusnya bagi pekerjaan masih santai. Kadang kita timbul rasa untuk takut ya. Anak itu banyak susahnya daripada gampangnya kita istilahnya kita nasihati, kita ajak kebaikan. Nah itu gimana? Apakah puasa punyai? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, yang saya tadi saya terlalu sidik terkait dengan menjelaskan menjelang buka puasa kita baca Allah dan membacakan doa hajatkan Quran Yujawu itu diucapkan kalau kita lafalkan itu setelah kita buka atau saya mohon maaf tadi saya untuk melamun dua pertanyaan saja semoga bermanfaat kita semua dan menjadi pencerahan. Ada lagi? Ada lagi? Sekalian Kawanan. Monggo menyanyi. Bismillahirrahmanirrahim. Saya coba menjawab apabila nanti kurang puas untuk dipuas-puasin sendiri. Yang pertama dari Bu Hadi tentang siwak, kesunahan siwak. Siwak itu memang sunahnya pakai kayu arok. Kayu arok yang sering ibu-ibu lihat di tempat-tempat ziarah, banyak yang jual oleh haji itu sunahnya pakai arok. Boleh pakai barang yang lain, contoh rudung, kemudian mukena, boleh. Apakah bisa digantikan dengan sikat gigi? Bisa. Tetapi kalau sikat gigi tidak setiap waktu masalahnya. Karena kesunahan menggunakan siwak itu dalam segala amal soleh. Kalau sikat gigi kan hanya di kamar mandi, gitu. Tetapi kalau kita tarawih di masjid kan nggak mungkin kita sikat gigi setiap. Itu sunahnya. Kita mau sholat tahiyatul masjid kita pakai siwak. Selesai. Sholat qobliyah sebelum sholat qobliyah kita siwak lagi.
Sunnah itu sudah. Kita mau sholat isya, kita siwak lagi. Dia gunakan siwak lagi. Mau tarawih pertama, siwak lagi. Tarawih kedua, siwak lagi. Itu sunnahnya. Setiap amal soleh. Mau baca Al-Quran, siwak lagi. Mau taklim seperti ini, sunnahkan siwak. Makanya boleh dengan pucuan ini. Pucuan kerudung, kita gunakan siwak. Penggunaan siwak. Ibu kalau punya kayu siwaknya, ini punya kayu siwak, kita potong kulitnya ini, kita kupas, kita gecek kayunya dalamnya digecek, jangan pas kaku ya. Kalau udah gecek itu sudah lembut. Atau kalau nggak digecek ya dicokot, digigit, itu kan sudah jadi lembut. Nah itu kita gunakan untuk siwak. Siwaknya bagaimana? Ini tengah, langsung maju ke sini. Kemudian ke bawah, kita naik, ini, kemudian ke sini. Itu hanya gigi luar aja ya punya. Nah, di keluar. Ada lagi tambahan, lidah disikat sedikit. Nah, kalau enggak apa-apa, yang penting gini. Sini, sini. Itu siwak. Itu penggunaannya tidak hanya ketika, kalau sikat gigi kan hanya di kamar mandi ya, atau di wastafel atau bagaimana. Tapi kalau siwak itu kita mau itikaf ya. Mau baca, mau sholat, kita pakai siwak. Setelah sholat selesai semuanya mau baca Al-Quran, kita gunakan siwak. Itu kapan mau taklim begini, kita gunakan siwak. Itu fadilahnya sungguh luar biasa. Gue mulai dari sini beli siwak. Boleh dicuci. Umpamanya kita kalau kadang kan kalau nggak dicuci kan gimana ya? Jadi kita ubah setiap hari kawan cuci, kita cuci sedikit. Nanti nggak usah dijemur, taruh di rumah itu sudah kering sendiri. Kan ada sekarang siwak yang menggunakan tempat, jadi kan lebih enak. Gitu. Ada yang pakai plastik, ada yang pakai mika, itu berbagai macam bentuknya kayu siwak. Yang kedua tentang sahur dari segi kesehatan. Gitu. Kalau secara kesehatan secara detail mungkin untuk tempat bukan nggak tahu gitu, belum pernah baca mungkin. Tetapi kalau kita melihat dari logika saja bahwa dari subuh sampai maghrib kita mau puasa, gitu, maka alangkah bagusnya walaupun dengan seteguk air supaya tidak dehidrasi. Rasulullah itu mengatakan kita supaya kita tidak dehidrasi, apalagi kalau di harap padang pasir gitu, lebih kering dan sebagainya. Mungkin kan Rasulullah itu semuanya untuk umatnya, syariatnya Rasulullah untuk kebaikan umatnya masalahnya. Maka sahurlah, kamu akan berpuasa ini dari subuh sampai maghrib walaupun dengan seteguk air supaya menghindari dehidrasi. Mungkin ada orang yang wah saya sudah kuat rasa untuk, tetapi sahurlah itu merupakan barokah. Itu nanti kalau kesehatan mungkin malah nanti lebih paham. Kemudian untuk parfum, memang tadi di sini di antara disunahkan di bulan Ramadan itu kita menghindari wangi-wangian, tapi tidak kemudian sampai membatalkan puasa. Jadi kalau umpamanya di rumah kita masih kemudian menggunakan wangian gitu, karena aku paling seneng itu yang ngomong dupa ya. Mungkin di dupa ini untuk terawih itu sedep istilahnya kan. Insya Allah mau nopo. Tapi kalau yang sifatnya lelahan itu yang perlu kita hindari. Yaitu yang sifatnya lelahan. Contoh kayak lihat film, gitu. Lihat film nggak apa-apa, gitu. Tetapi untuk Ramadan jangan lihat film tentang itu kita yang sifatnya lelahan sampai menjadikan kita lalai akan zikir kepada Allah, itu yang kita hindari. Kalau parfum monggo asal tanpa alkohol. Kemudian marah, ini juga sama sebenarnya. Tips saya, ini kalau saya juga guru, bagaimana SMP itu luar biasa. Ada beberapa kelas yang kadang kelas kecil itu nanti Ramadan. Itu memang tak gawel slow kalau pas Ramadan. Atau sampai jengkel. Iya caranya atau sampai jengkel. Ayo, itu sampai terpancing. Sampai ada ngundang kelas kalau memang gawe sepaneng iki. Itu wis benar-benar ya Allah. Mohon sampai Allah. Saya itu ada
ada kelas satu kelas, masya Allah luar biasa. Ada orangnya tertidur dia wes tak uga. Oh memang karena itu kalau tak bangunkan kemudian dia bantah, akhirnya saya emosi bang. Akhirnya dia caranya sampai terpancing. Dia tertidur ya wes poso ora? Poso bu ya wes. Turun apa po? Turun apa? Memang itu saya khusus untuk bulan Ramadan itu orang nggak tak piak tenang. Terus turun di kelas apa yang penting tidak mengganggu temannya. Ramadan ya tak jauh ya. Tapi setidaknya itu kita memang dengan Ramadan itu bisa mampu itu ya menahan ya. Orang lost doll gitu emosi kita itu gitu. Jadi kita mampu menahan. Contoh di rumah kalian dikatakan oleh Saja. Kadang apa yang menjadikan kita cenderung baik kepada suami umpamanya, pada anak, gugah angel gitu, orang ketiga ya anak seperti itu gitu, akhirnya menjadi emosi gitu. Piye carane orang emosi? Asalnya semuanya mengalami ya, wes mau sudah, ayo bantu ini, ya mah, ya seperti itu, ya wes kita piye carane? Jangan sampai terpancing emosi. Kita berusaha, apalagi sampai misu-misu, nah udah bilang kita jangan sampai kita terpancing emosi. Kadang yang namanya perempuan kadang malah namanya undur namanya seperti itu baperan. Contoh masak wis kangelan mulai sekolah lampu berikut masak macam-macam jadi sitik terus kita ibu itu masak saya kesel buat dia mana lo ya gitu wes dah ya wes ini caranya ya via caranya orang enak apa mas ya enak pengalaman siti sampaikan aja jadi kalau kepenak komunikatif jadi jangan sampai akhirnya mangkel gitu urus tingkahnya ibu jadi mangkel ampun kita komunikatif aja yang enak. Ramadan kita jadikan komunikasi yang bagus di keluarga kita supaya enak, nyaman, orang stres, orang gampang jengkel gitu. Maka kita jadikan Ramadan ini komunikasi yang bagus dengan keluarga. Ketika kita berbuka gitu. Berbuka itu yang pertama sunnahnya adalah kurma gitu, kayak kurma rukop atau tamar. Kemudian 3 kita makan, selesai. Kemudian kita minum air putih. Lanjut boleh bakwan tahu susu kita lombok gitu. Silakan kolak. Wah, makan nanti gitu. Kemudian berdoa. Doa ini kalau kita keluarga bersama kan berbuka bersama dipimpin oleh suami. Itu komunikasi aneh bagus. Doa bersama kita mengamini Allahumma laka sumtu wa bika amatu bareng kemudian doa suami berdoa pas kemudian kita aminkan bersama. Mau lanjut makannya sampai habis-habisan atau sholat maghrib monggo. Itu sunnahnya sholat. Jangan sampai Allahumma laka sumtu belum makan apa-apa ya udah habang doma Allah talatil orang kena lehernya belum basah gitu. Maka makan kurma dulu atau bakwan dulu terserah monggo gitu. Minum air putih sunnahnya kurma. Kemudian kita doa laka sumtu terus kemudian dilanjutkan dengan doa-doa kita. Setelah itu boleh lanjut makan sampai habis atau sholat maghrib bagusnya ya sholat maghrib sih gitu. Maka tertidur semuanya. Saya kira cukup ya. Ada lagi pertanyaan sampun ya, sudah siang sekali. Semoga bermanfaat. Apabila ada kesalahan dan kehilafan yang kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doanya Bu Muhtaro. Al-Fatihah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا ولمشايخنا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم يا الله إنا نسألك علما نافعا وعمرا طويلا مباركا. اللهم يا الله لا تدع لنا في مجلسنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا كشفته ولا مريضا إلا شفيته ولا ضالا إلا هديته ولا حاجة هي لك رضا من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها. اللهم اجعلنا وأولادنا وذرياتنا وتلميذاتنا وتلاميذنا وجماعتنا من أهل العلم وأهل الخير من أهل القرآن العظيم ولا تجعلنا وإياهم من أهل الشر وأهل الضير إنك على كل شيء قدير. اللهم اجعل جمعيتنا هذه جمعية نافعة مباركة جمعية نافعة مباركة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم يا الله إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم ببركة وبفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. نسألك الإجابة ببركة الفاتحة.